Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah Bu ya. Tetap semangat hari ini Bu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir di acara rutin kita ya Bu ya, di acara pertemuan P2K2. Apa itu P2K2 Bu? Ya, P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya Bu ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kesehatan dan gizi ya Bu ya. Oke. Sebelumnya sebelum memulai acara kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing Bu ya. Dalam hati berdoa dimulai. Oke. Sebelumnya saya akan sampaikan Bu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik ya Bu ya. Pertama yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Oke. Tapi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sebelumnya saya ingin tanya kepada ibu-ibu, harapan ibu-ibu untuk anaknya di masa depan apa Bu? Oke, Ibu Ayu apa? Ya. Oh ya, anaknya ingin menjadi anak yang sukses ya Bu ya di masa depan. Terus Ibu Dina anaknya ya ingin menjadi dokter, jadi anak yang soleh ya Bu ya gitu. Oke. Terima kasih jawaban ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sini semua ingin anaknya menjadi anak-anak yang di masa depan itu anak-anak yang sehat ya Bu ya. Jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti dan anak-anak yang soleh. Sehingga anak-anak kita bisa menggapai cita-citanya ya Bu ya. Oke. Jadi keinginan dan harapan setiap orang itu pingin ya Bu ya, anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas, dan tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibu. Oke. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita nonton film dulu Bu ya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, Bu Bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin aja. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat,
dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya, Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Sudah nonton filmnya semua ya Bu ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari film tersebut Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana Ibu Tuti? Ya, tentang gizi anak dalam kandungan ya Bu ya. Apalagi tentang pemeriksaan kesehatan kandungan. Oke, terima kasih Ibu semuanya. Ada lagi yang bisa nambahkan? Oke, cukup ya. Jadi anak tinggi ya Bu ya, anak sehat, anak cerdas itu dimulai dari dalam kandungan. Jadi ibu hamil harus ya memeriksakan kandungannya ke bidan, memberikan asupan gizi yang seimbang gitu ya Bu ya, agar tidak ada kekurangan gizi pada janin dalam perut. Oke. Jadi ini saya bacakan di flip chart ya Bu ya. Jadi baik dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil itu akan mengganggu ya berat badan bayi di dalam kandungan. Kemudian jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Itu jadi mudah sakit bayinya Bu. Berpotensi stunting. Ada yang tahu stunting apa Bu? Oke, stunting itu ukuran tubuhnya tidak sesuai dengan usianya. Jadi ada yang yang kerdil, yang pendek gitu Bu ya. Nggak sesuai sama usianya. Kemudian dia sekolah juga Bu, dia terganggu. Nanti ketika dia sekolah, anak itu susah untuk berprestasi. Terus belajarnya itu terganggu. Oke, kemudian nanti ketika masa remaja, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi kasihan ya Bu ya, ketika anak-anak kita di dalam kandungan itu kurang gizi. Jadi nanti ke depannya, anak-anak kita yang merasakan susahnya ketika ke depannya gitu. Kemudian tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan Bu. Ada yang tahu nggak Bu? 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Oke, gak ada yang tahu Bu ya?
Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa dalam kandungan, ya, masa bayi dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun. Jadi masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi itu ya Bu ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dan pada pembahasan berikutnya nanti kita ngebahas tentang kesehatan ibu dan gizi ya Bu ya. Jadi ibu-ibu dibaca buku pintarnya di rumah ya Bu ya. Dan buku pintar itu jangan ada yang ketinggalan kayak sekarang ada yang ketinggalan. Jadi dibawa setiap pertemuan P2 K2. Oke, demikian Bu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa ibu praktekkan yang hamil-hamil ya Bu ya. Nanti ketika ibu hamil harus dipraktekkan. Oke, nanti kita pertemuan selanjutnya di bulan depan membahas tentang kesehatan ibu dan gizi. Dan pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.